Episode dimulai dengan siaran di TV yang menampilkan Profesor Dinosaurus bernama Shinya Makino yang telah menemukan fosil kaiju di gunung. Malam harinya, tiba-tiba air bermunculan menenggelami sekitar area gunung yang ada fosil kaiju tersebut. Besoknya, Skip pun pergi ke tempat fosil tersebut yang sudah dipenuhi air yang membuat area tersebut jadi danau. Di sana, Profesor Makino pun mendatanginya dan kebetulan sekali Makino mengingat Hiroshiban karena dulunya Makino merupakan guru dari Hiroshiban di bidang arkeologi. Profesor Makino mengatakan kalau air yang memenuhi area fosil ini bukan danau, melainkan laut karena saat dicek oleh Yuma, airnya benar-benar asin. Melihat hal ini, Skip pun melakukan penyelidikan secara berpencar dan menjalankan tugas masing-masing. Luffy menjadi mode U-boat untuk menyelam ke dalam yang dimonitor oleh Hiroshiban. Yuma pergi mendeteksi kaiju di sekitar, dan Rin beserta Shido pun meminta keterangan lebih lanjut kepada warga sekitar yang evakuasi. Seminggu setelah penyelidikan, mereka pun berkumpul di kantor Skip untuk meriset hasil penyelidikan kemarin. Dari data-data yang terkumpul, bisa dikatakan belum ada tanda-tanda kaiju sama sekali akan hal ini, dan sudah yakin selesai. Namun Hiroshiban yang mendengar itu kurang yakin karena pasti ada kemungkinan kecil ada penyebabnya dari kaiju. Maka dari itu Hiroshiban dan anggota Skip yang lainnya pun menyusun rencana untuk penyelidikan dan evakuasi lebih lanjut. Di ruang istirahat, Profesor Makino pun mendatangi Hiroshiban dan ia cukup terkesan dengan keputusan Hiroshiban tadi. Mereka berdua pun curhat dengan masa lalunya saat Hiroshiban menemukan satu penemuan fosil saat ia kuliah dan percakapan itu dikuping oleh Yuma. Selesai dengan itu, Yuma mendatangi mereka untuk mengajak mereka makan. Profesor Makino dan anggota Skip pun makan bersama. Tatsui sudah menaburkan garam ke telur rebus. Hiroshiban dan Profesor Makino pun jadi terpancing oleh hal tersebut untuk menyelidiki fosil penemuan Hiroshiban. Melihat itu, Hiroshiban dan Profesor Makino menjelaskan kepada mereka kalau di sekitar area tersebut pasti ada kaiju yang membawa air laut dan menghasilkan garam. Rin pun memeriksa kandungan garam yang terbawa dan angka garamnya mencapai 5,2%. Besoknya mereka memulai rencana tersebut. U-boat akan memasuki area yang lebih dalam sambil dimonitoring oleh Hiroshiban. Saat menyelam, U-boat menemukan celah. Saat memasuki celah tersebut, tiba-tiba muncul mata dan keluar dari laut. Ternyata itu adalah kaiju laut bernama Rivijira yang keluar menyemprotkan garam. Melihat itu, Yuma pun berubah menjadi Ultraman Arc sambil menyelam di laut. Kemudian Arc dan Rivijira pun battle dalam laut. Terlihat Ultraman Arc yang sangat kesulitan melawannya dan kebetulan U-boat memantau battle tersebut di dalam. Rivijira mengeluarkan garam yang membuat airnya keruh sehingga membuat Arc sulit mengetahuinya. Rivijira bisa mengetahui dan menyerang Ultraman Arc karena Rivijira memiliki pancaran ultrasonik yang dapat mengetahui keberadaannya. Saat Rivijira kabur, imajinasi Yuma pun muncul dengan membelah bariernya menggunakan Exhaust dan dijadikan sebagai kipas angin untuk membersihkan garam Rivijira. Kemudian Arc mengambil pohon dan memasukkannya ke sumber pengeluaran garam Rivijira. Melihat itu, Arc pun sempat menertawakannya dan langsung mengakhirinya dengan Arc Finalize. Setelah battle tadi dan kembali ke wujud manusia, tentunya Yuma dalam keadaan basah kuyup dengan alasan kecebur di dalam air. Terlihat Hiroshiban dan Profesor Makino sedang asik ngobrol tentang penelitian tadi, dan episode pun diakhiri dengan Yuma yang sempat bersin. Yup, overall episode ini gue suka banget. Ceritanya enjoyable dan battlenya juga emang seru. Apalagi ini di dalam air. Episode ini juga berfokus kepada karakter Hiroshiban dan pengenalan karakter baru bernama Profesor Makino, yang dimana Profesor Makino ini merupakan guru Hiroshiban semasa kuliah, sekaligus juga menjadi inspirasi bagi Yuma karena dulunya mengaguminya. Dimana pas Hiroshiban dan Profesor Makino melihat sesuatu yang berkaitan dengan penelitiannya, mereka berdua jadi kerjasama dan chemistry kerjasamanya ini bagus banget lah. Berkat karakter ini juga menjadi well development banget bagi Hiroshiban karena dulu Profesor Makino kurang yakin dengan penemuan Hiroshiban dulu semasa kuliah, dan Profesor Makino juga sempat kagum dengan keputusan Hiroshiban selama ia menjadi ketua Skip. Kemudian ada di bagian battlenya yang tempatnya itu di dalam air, karena terakhir di battle dalam air seperti ini pernah terjadi di Ultraman Trigger saat melawan Dargon. Tidak cuma battlenya, cara Yume Henshin juga langsung menyelam di air. Mungkin ini yang pertama kalinya ya di Ultra Series sejauh ini. Kemudian dua hal uniknya ada di imajinasi Yuma yang bisa mengkombinasikan dua ability menjadi satu, dan ini benar-benar keren banget sih kalau kata gua ya. Dan juga Ultraman Arc bisa ketawa loh. Terakhir ngomongin kaiju yang bernama Rivijira yang bentuknya emang besar banget. Ya sama seperti ikan paus pada umumnya, karena kaiju ini mengambil inspirasi dari ikan paus. Gua jadi sedikit teringat dengan Emperor atau Armageddon Virtus dari game Animal Kaiser. Ya segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Trosotix. Dah.